Sahabat Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati. Pada pagi ini kita ibadah Sabat. Bacaan isi kitab suci pada pagi hari ini terambil dari Keluaran 15 ayat 1 sampai 27. Sekali lagi, Keluaran 15 ayat 1 sampai 27. Silakan dibaca satu orang. Nyanyian Mose dan Israel. Pada waktu itu Mose bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Yahwe yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Yahwe sebab ia tinggi luhur. Kuda dan menunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Yahwe itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Dia Tuhanku, kupuji dia. Ia Tuhan Bapakku, kuluhurkan dia. Yahwe itu pahlawan perang, Yahwe itulah namanya. Kereta Farao dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut keberau. Samudra raya menutupi mereka ke air yang dalam. Mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Yahwe mulia karena kudusanmu. Tangan kananmu Yahwe menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar engkau meruntuhkan siapa yang bangkit tentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena nafas hidungmu segala air naik bertimbun-timbun, segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut, kata musuh. Aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuputus pedangku. Tanganku akan menyiapkan mereka. Engkau meniup dengan topanmu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti engkau di antara para ilah, ya Yahwe? Siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur? Engkau pembuat keajaiban, engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu engkau menuntut umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil. Kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom, kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar, ngeri dan takut menimpa mereka karena kebesaran tanganmu. Mereka kaku seperti batu. Sampai umatmu menyeberang, ya Yahwe, sampai umat yang kau peroleh menyeberang. Engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri, di tempat yang telah kau buat kediamanmu, ya Yahwe, di tempat kudus yang diberikan tanganmu, ya Yahwe. Yahwe memerintah kekal selama-lamanya. Ketika kuda Farao dan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Yahwe membuat air laut berbalik meliputi mereka, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam Nabiya itu, saudara perempuan Aharon, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka, menyanyilah bagi Yahwe sebab ia tinggi luhur. Kuda dan menunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Mose menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi kepada gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Mose, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Mose berseru-seru kepada Yahwe, dan Yahwe menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Mose melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Yahwe ketetapan dan peraturan pada mereka, dan di sanalah Yahwe mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Yahwe Tuhanmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Israel, sebab aku Yahwe lah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Demikian pembacaan. Di Mara sana diberikan perintah. Perintah dari Tuhan itu supaya diajarkan kepada bangsa Israel. Ini berbentuk nyanyian Mose. Jadi penting sekali saudara membaca namanya Keluaran 15 ini.
Karena dimarahlah di sana pertama sekali, ya, diberikan perintah supaya ditaati oleh namanya bangsa Israel. Kalau kita baca ayatnya 3 di atas, Yahweh itu pahlawan perang. Yahweh itu namanya. Kalau kita baca ayatnya 18 di bawah, dia memerintah kekal sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan kita Tuhan yang hidup, yang menjamin kepada siapa saja yang mengikuti akan perintah. Ini sangat jelas yang kita baca di Keluaran 15 ini. Siapakah Tuhan kita? Dia adalah Yahweh. Yahweh itu memerintah kekal. Ayat 18 katanya dia memerintah kekal. Dia memerintah sampai selama-lamanya. Dia adalah Tuhan yang kekal, satu-satunya, tidak ada yang lain. Amin kan? Ya. Dia adalah satu-satunya, ya, yang menjamin kita. Dia menjamin kita kesehatan kita. Dia menjamin kita makanan minuman kita. Itulah Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, bernama Yahweh. Ya. Dia jugalah Yahweh yang 2000 tahun yang lalu dia turun di bumi sebagai anak manusia. Ya, dia turun di bumi sebagai anak manusia, ya kan? Untuk mencari domba-dombanya yang hilang. Makanya saudara, penting sekali untuk dibaca kitab suci ini. Sangat penting. Itu saya mengatakan mutlak namanya, bukan relatif, itu mutlak. Ya. Harus. Kenapa saya begitu mengatakan harus? Supaya engkau tahu apakah ini perintah Tuhan atau bukan. Sangat jelas di sini kalau kita baca ayat 25, Mose berseru-seru kepada Yahweh dan Yahweh menunjukkan kepada sepotong kayu. Mose melemparkan kayu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Yahweh ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan pada mereka. Di sanalah Yahweh mencobai mereka. 15 firman-Nya, jikalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Yahweh Tuhanmu, melakukan apa yang benar di matanya, memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, tetap mengikuti ketetapan-ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Israel, sebab akulah Yahweh yang menyembuhkan engkau. Nah, ini ada jaminan loh saudara. Sangat-sangat jelas dijamin. Yang dijamin itu siapa? Halo? Orang-orang yang mengikuti namanya yang mencintai namanya itu dijamin. Dijamin apa? Dijamin kesehatannya. Dijamin juga namanya apa? Makanan mie. Jadi Tuhan itu keluarkan bangsa Israel dari Misraim itu bukan tanpa tujuan, ya. Dia keluarkan dari Misraim menuju tanah perjanjian yang penuh apa? Susu dan madu. Ya. Jadi dijamin kesehatan, apalagi tadi kita sudah baca bersama, ya. Sangat dijamin. Yang penting sekarang, ingat baik-baik, harus lakukan firman. Makanya kalau kita baca namanya Keluaran 3 ayat 8 sana, apa katanya? Ya, bahwa Tuhan itu keluarkan bangsa Israel bukan tanpa tujuan, ya, supaya masuk tanah Kanaan yang penuh susu dan madu. Coba baca satu orang ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Misraim dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hiwi, dan orang Yebus. Yang penuh apa?
penuh susu dan madu. Jadi Keluaran 3 itu ayatnya 8 mengatakan, ya, pergilah di Misraim sana, bawalah bangsa ini ke tanah Kanaan yang penuh susu dan madu. Coba saudara, ya, dijamin loh saudara, dijamin. Tapi yang dia inginkan apa? Tidak banyak-banyak yang diinginkan, ya, supaya betul-betul kamu apa? Mencintai namanya hukumnya tuh Tuhan. Supaya benar-benar kamu mengikuti namanya perintah-perintahku. Ya, itu saja yang dia apa inginkan. Ya. Sehingga pada waktu tahun 2000, saat tahun 2000 ini saya baca tahun 2000. Makanya sampai saat ini saya bicara ini kan sudah 174 kali, ya, dari tahun 2000 itu. Dari pembacaan kitab suci itu, dengan saya baca ini namanya Keluaran 15, dari situlah benar-benar, ya, saya buang loh saudara itu obat-obat, ya. Saya tidak minum lagi obat dari tahun 2000 sampai saya bicara ini, ya. Apakah saya nekat? Oh tidak. Ini ada tuh, kalau saya mendetil banyak sekali saudara, ya, banyak sekali di dalamnya saudara. Kenapa orang sakit, ya, kenapa sih orang sakit itu, ya, karena mereka meninggalkan namanya hukumnya tuh Tuhan. Tapi kalau kamu namanya ikuti perintahku, aku akan jamin, tidak akan menimpamu penyakit manapun, bencana malapetaka apapun tidak akan menimpa. Dijamin loh saudara. Lu tidak akan kekurangan makan, ya. Lu tidak pernah akan kekurangan makan, kan gitu, ya. Tadi kita sudah baca tadi bersama Keluaran 3 ayatnya 8, bahwa Tuhan membawa di tanah Kanaan itu yang penuh susu dan madunya saudara, ya. Kalau kita baca lagi Ulangan 8 7-10, coba yang kencang bacanya. Ini Ulangan 8 ayat 7 sampai 10. Sebab Yahweh Tuhanmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari dulunya akan engkau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Yahweh Tuhanmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Coba, dijamin loh saudara, ya. Di sana ada emasnya, ada peraknya, lo tidak akan bersusah-susah deh. Yang penting sekarang itu jangan sekali-sekali engkau melupakan Tuhanmu, engkau melupakan apa? Firman, ya. Jadi Tuhan tuh menjamin kita ini. Apalagi sih? Tinggal kita manut saja firman-Nya. Coba, ya. Kita manut saja. Makanya kalau kita baca selanjutnya di bawah tadi Ulangan 8 ayat 11 sampai 16, hati-hati supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Coba baca yang ayat 11 sampai 16 ya. Hati-hatilah supaya jangan kau melupakan Yahweh Tuhanmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan supaya apabila engkau makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Yahweh Tuhanmu yang membawa engkau keluar dari tanah Misraim dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu dengan ular-ular yang ganas serta kalajengking dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Luar biasa saudara. Berhati-hatilah supaya jangan melupakan Yahweh Tuhanmu yang membawa engkau dari Misraim saudara, ya. Hati-hatilah jangan sampai melupakan saudara, ya.
Makanya kalau kita mundur ke belakang, ayat apanya, Ulangan 6 ayatnya 12 mengatakan apa? Sama tadi, coba Ulangan 6 ayatnya 12. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Yahweh yang telah membawa kamu keluar dari tanah Misraim, dari rumah perbudakan. Ya. Hati-hatilah jangan sampai namanya melupakan Yahweh ini. Ya. Yang namanya Yahweh tadi apa pahlawan perang namanya ya Yahweh ini. Jangan sampai kalau sampai nanti melupakan, kalau sampai melupakan ini, melupakan Yahweh yang membawa engkau dari Misraim maupun juga namanya hukum-hukumnya, pasti mati sudah. Ya. Lanjut tadi Ulangan 8 ayatnya 19 sampai 20. Ulangan 8 ayat 19-20. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Yahweh Tuhanmu dan mengikuti ilah lain daripada kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Yahweh di hadapanmu, kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Yahweh Tuhanmu. Ini dikasih peringatan saudara dari awal. Coba saudara. Ya. Pada waktu saya membaca dari tahun 2000 itu saya merenung dan disitulah saya betul-betul disadarkan oleh Tuhan, ya, bahwa Tuhan kita itu dijamin namanya makanannya, dijamin namanya kesehatan, ya. Karena pada waktu tahun 2000 itu usaha saya bangkrut, nggak jalan lagi karena memang dampak namanya krisis yang begitu luar biasa pada waktu itu. Sudah lulu lantalah negara ini, banyak sekali orang-orang namanya yang bangkrut, termasuk juga saya dampaknya saya kena juga tahun 2000 itu. Nah dari situ saya disadarkan, ya. Coba pada waktu tahun 2000 itu saya dijamin dulu kesehatan sudah. Dari situlah saya sadar, ya, saya sadar betul, ya, banyak orang yang mengabaikan itu. Dari situ saya disadarkan, saya ambil keputusan, saya buang namanya obat-obat itu. Saya tidak mau lagi. Dari situ saya berjanji, obat itu tidak boleh masuk dalam tubuhku lagi. Saya tidak akan mau lagi kemana-mana, mau ke dokter. Jadi ingat ya, saya tidak salahkan orang mau ke dokter loh ya. Saya tidak salahkan namanya orang mau minum obat, ya. Tapi berdasarkan yang saya baca kitab suci tadi ini gratis sudah, ya, gratis. Yang dia butuhkan kita itu bahwa kita beriman Tuhan yang benar, ya. Itu saja. Jadi beriman Tuhan yang benar. Siapa yang kita percaya? Siapa yang kita sembah? Ya. Kan gitu. Dari situ saya disadarkan dulu tahun 2000 itu bahwa yang disembah namanya Abraham, Ishak dan Yakub, dia adalah Yahweh. Dan dia juga lah yang datang di bumi ini sebagai anak manusia. Itu iman saya. Iman saya dari dulu sampai saya bicara ini sudah 23 tahun, saya tidak pernah ke obat lagi, saya tidak pernah ke dokter. Saya sehat-sehat saja. Ini mau masuk umur 70 tahun saja pun saya masih sehat. Ya. Belum ada apa-apa yang kurang dalam diri saya, sehat, luar biasa sehat. Dan memang saya mau pengen buktikan ini. Dan memang betul-betul bukti ini tidak gampang. 23 tahun saya tidak obat lagi, saya tidak ke dokter lagi. Kalaupun saya dokter kemarin waktu namanya corona itu, karena ini anjuran pemerintah, ya. Jadi anjuran pemerintah ini harus kita patuhi. Karena ajaran Tuhan kita harus patuhi pemerintah. Ya, kalau bukan anjuran pemerintah saya tidak mau. Makanya pada waktu corona itu saya tidak takut. Kenapa saya tidak takut? Karena ada jaminan. Kalau engkau benar-benar cintai akan perintahku, termasuk ini hari Sabat ini, ya, kau benar-benar menguduskan Sabatku, jamin kesehatan, jamin juga namanya kehidupanmu, makanan minuman. Ini ada tulisannya, ada pasalnya, ada ayatnya, dan benar-benar terbukti sampai saya bicara ini saya sehat-sehat saja. Coba, seumur-umur saya banyak sudah yang meninggal. Seumur-umur saya, prihatin, banyak sekali yang sakit, ya. Mau jalan saja pun susah, sudah, ya. Ini saya mau buktikan apakah perkataan kitab suci benar nggak? Benar.
sangat sempurna, luar biasa. Nah, kalau benar-benar kita mencintai hukumnya Tuhan, ya, jangan kita boleh abaikan. Termasuk namanya sahabatnya ini, saudara, ya. Ini bukan dosa kecil. Orang meninggalkan sahabat itu, saudara, ya, meninggalkan sahabat pasti ada nanti hukumannya, ada konsekuensinya, ya. Karena ini namanya sahabatnya ini kan ditukik namanya loh batu pertama. Coba saudara, ya, kalau kau menghilangkan ini, itu bagian dari pembangkangan. Nah, kalau kau sudah hilangkan ini, itu Tuhan tidak akan menjamin. Coba kan, coba apa yang dialami oleh namanya kerajaan utara. Pada waktu namanya Yerobeam, kalau kita baca namanya 1 Raja-Raja 12 di sana, bagaimana Yerobeam itu bikin ibadah baru, apa yang terjadi? Kerajaan utara itu sampai hancur, sampai saat ini loh, kerajaan utara tidak tahu lagi dia di mana ini, ya. Coba, gara-gara tadi ini merubah namanya hukumnya Tuhan, mereka tidak ikuti perintahnya Tuhan lagi. Akhirnya apa? Utara itu, saudara, bukan aja namanya mereka kena penyakit, mati dengan penyakit, mati dengan perang, sampai namanya kelaparan yang 12. Kalau engkau baca 2 Raja-Raja 6, 2 Raja-Raja 7 di sana, bagaimana namanya bangsa kerajaan utara ini memakan anak-anaknya, dipotong itu anak-anaknya, saudara. Akibat tadi tidak mau ikuti perintahnya Tuhan, ya. Akibat loh, saudara, tidak ikuti perintahnya. Akhirnya apa? Banyak yang mati konyol, ya. Begitulah sampai saat ini, saudara. Zaman kita sekarang ini penyakit parah, saudara, parah. Coba banyak sekali orang-orang seumur-umur saya aja sampai saya sedih lihatnya loh, ya. Jalan saja pun sampai tertati-tati. Coba, ya. Coba, saya ini mau umur 70 tahun, saudara, waduh, ya. Saya masih kuat sekali, masih full, ya. Belum ada yang kurang. Kenapa saya alami seperti itu? Selama 23 tahun saya baca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu ini 174 kali. Coba saudara, 174 kali dari tahun 2000 sampai saya bicara ini sudah 20, tidak pernah saya berhenti setiap hari. Jadi saya habiskan ini kitab suci ini 170 kali. Coba, ya. Saya baca saja setiap hari saya baca. Untuk apa? Apakah ini untuk saya sombong-sombongan? Oh tidak, ya. Untuk saya, untuk istri saya, untuk anak-anak saya, ya. Makanya bapak-bapak saya yang lalu kemarin, sahabat yang lalu, seorang imam itu jadi contoh dalam rumah tangganya. Seorang imam itu harus dikuasai namanya ilmu kerohaniannya, ya. Bagaimana dia menguasai ilmu kerohaniannya? Dia harus membaca kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu, ya. Melalui Tauratnya sendiri. Kalau suatu saat nanti kalau kamu mengangkat seorang raja, salinlah kitab suci ini supaya raja ini ada di samping kitab suci ini selama dia memimpin atau selama dia hidup, supaya dia membaca kitab suci ini. Begitulah ajaran Tuhan. Tuhan itu tidak pernah ajarkan kita supaya kitab suci kita diamkan saja, kita simpan, tidak begitu, ya. Kita harus membaca. Dari situlah kita memiliki pemahaman yang benar. Dengan kita memiliki pemahaman benar, akhirnya apa? Luar biasa enggak? Saya ini dulunya, saudara, dulu ini sebelum namanya tahun 2000 saya baca kitab suci, saya itu sakit-sakitan juga. Karena memang saya bandel, fisik segala macam, ya. Biarpun sakit dan lain sebagainya, tetap saya jalani gitu. Tapi sudah sakit parah, saudara. Saya ini ada berak darah lah dan lain sebagainya. Pernah dulu kan pada waktu tahun 2000 ini ibu anak dulu, ya. Coba, ya lihat saya sakit. Bagaimana sakit saya, panasnya panas itu pada waktu saya keringat itu kayak hari hujan, sampai ibu anak itu lari-lari, pergilah sana mau panggil
pendetanya supaya doain sama saya sudah mengatakan jangan pokoknya jangan aja. Saya tidak mau gitu loh kan. Saya yakin dan percaya bahwa apa yang saya alami ini adalah ujian. Aku harus lewati. Saya tidak peduli. Ya. Saya akan ancam kepada namanya iblis. Ingat baik-baik iblis, apa yang sudah keluar dari mulutmu saya tidak akan tarik. Ya, sekalipun itu mati, saya tidak akan tarik. Bahwa Yahweh lah adalah dokter segala dokter, Dia adalah tabib segala tabib. Tidak ada yang lain. Coba. Ya. Bukan saya saja. Coba anak saya Ina ini masih kecil ini anak kesayanganku nih saudara, luar biasa saya sayang. Ya. Karena juga dia penyakit ini. Ya, mungkin saja demam berdarah karena di badan sudah bintik-bintik merah pada waktu itu, sudah kejang-kejang anak ini, sudah kejang-kejang menggigil. Dari situ saya tantang betul-betul. Ya. Ingat iblis, ada Tuhanku bahwa Dialah Yahweh itu dokter segala dokter, tabib Dia adalah tabib. Ya. Luar biasa enggak? Luar biasa saudara. Sempurna sekali. Tidak minum satu obat pun Ina itu bisa sembuh. Saya itu tidak minum satu biji obat pun sembuh dengan sempurna. Tidak berhari-hari. Ya. Coba. Hanya hitungan jam itu saudara. Dia perlihatkan bahwa memang luar biasalah Yahweh ini, yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan apa yang mau baca hari ini benar-benar saudara harus mau baca benar dengan baik saudara. Ya. Makanya kalau kau baca Ulangan 10 ayat 12 13. Lanjut. Ulangan 10 ayat 12 13. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang akan dimintakan daripadamu oleh Yahweh Tuhanmu selain dari takut akan Yahweh Tuhanmu, hidup menurut segala jalan yang ditujukannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Yahweh yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaan. Supaya baik keadaan, supaya lanjut ini jaminan. Ingat baik-baik, lakukan perintah itu supaya baik keadaanmu. Ini dijamin saudara. Coba, ada jaminan di dalamnya, kita nggak mau. Coba saudara. Akhirnya banyak orang yang mati tidak karu-karuan saudara. Coba kan, kalau orang mati itu saudara ya 70-80 tahun, memang ada firmannya. Ada firmannya Pak? 70 apa? Kalau kuat apa? Berapa? 80 tahun. Kalau kita baca Mazmur 90 di sana ayatnya 10 mengatakan, gitu? 70 kalau kita kuat 80 tahun. Coba. Gak ada lagi saudara anak-anak yang masih kecil meninggal saudara. Akhirnya apa? Pendeta-pendetanya itu yang saya bilang itu namanya pendeta-pendetanya itu namanya doa membagi buta. Gitu. Oh, dia lebih mencintai namanya Tuhan Yesus kan begitu. Masa mencintai manusia masih kecil gitu terus mati malah penyakit? Mana firman-Nya? Bukankah Tuhan datang di bumi ini katanya menanggung penyakit? Coba. Banyak orang-orang yang membabi buta. Ya. Coba kan. Itulah yang ada sampai saat ini. Pendeta-pendeta sekarang itu kalau dia khotbah itu kan ya itu tadi dia cari-cari aja, dia cari-cari gitu kan, ya dia cari-cari untuk dia khotbah besok. Ya. Ada nggak dia itu baca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu berulang-ulang kali? Jadi ingat saudara, tidak cukup lu baca dari Kejadian sampai Wahyu sekali, harus berulang-ulang kali, ya sehingga benar-benar lu nanti punya pemahaman yang benar, ya. Sehingga engkau memiliki Tuhan yang benar, nama Tuhan yang benar. Dari pembacaan kitab suci itu iman lu bertambah. Bagaimana lu beriman yang benar? Dengan ikuti perintah-perintah Tuhan. Katanya tadi sudah dibacakan Ulangan 10 ayat 12 sampai 13 sana, supaya baik keadaanmu.
Kalau benar-benar kau ikuti perintahku ini, kau dengar baik-baik, kau pasang telingamu dengan baik-baik, kau lakukan dengan baik, pasti keadaanmu baik. Pasti lanjut coba ya. Ini loh perintah Tuhan. Coba. Berjalanlah waktu ini saudara, kalau kita lihat, kalau kita baca, saya ini kan pembaca setiap hari, prihatin. Ya. Makanya kalau ada orang-orang sekarang ini, zaman sekarang ini orang makin baik, itu omong kosong. Karena memang orang-orang seperti itu tidak pernah membaca kitab suci. Jadi seenak-enak, sekarang itu orang makin baik, makin lebih dekat kepada Tuhan. Tidak ada. Yang benar ini manusia makin jauh. Makin jauh saudara. Makanya saya mengatakan berulang-ulang kali, coba deh kamu tanya namanya di Eropa sana, tanya deh orang-orang di sana. Di Eropa itu sudah tidak ada lagi saudara. 75% itu di Eropa. Ya. Di Eropa itu dari Inggris sampai Amerika, sampai Belanda, Prancis itu, Italia, Jerman itu, 75% itu sudah ateis. Ya, ingat ya, 75% itu ateis, nggak percaya Tuhan lagi. Tinggalkan. Kalau ada pun yang 30% katanya itu orang-orang tua itu, ya. Coba kan, orang-orang tua mau mati itu udah nggak ngerti apa-apa deh, karena memang dari awalnya seperti itu, ya. Hanya sekedar dia datang di rumah ibadahnya gitu loh, ya. Dia tidak tahu apa yang diajarkan dari generasi ke generasi itu apakah benar nggak sesuai kitab suci, karena memang Kristen itu dari saya lihat dari awal nggak mau baca. Gak mau baca kitab suci ya. Tapi kalau bicara ke sorga, kayaknya orang Kristen ini memiliki sorga. Tapi kalau saya ini baca tiap hari, dari Kejadian sampai Wahyu hanya 2 minggu 14 hari, prihatin. Coba. Makanya saya mengatakan kalau seumpamanya Tuhan ini tiba-tiba datang, tidak ada di kolong langit lulu lantas semua, saya kasih tahu ya. Kenapa saya mengatakan itu? Karena saya baca kitab suci. Ya. Makanya sering saya ambil itu namanya Matitia 5 ini. Matitia 5 ayat 17-20 di sana. Aku datang itu bukan meniadakan 1 titik 1 iota. Apakah ini dipahami sekian orang? Tidak ada loh saudara. Tidak ada. Nggak ada tuh. Aman-aman aja katanya dosa tetap berjalan. Dosa tetap berjalan, tapi di mimbar bilang, kita orang-orang benar. Coba membohongi namanya jemaatnya, akhirnya banyak orang yang mati konyol, mati karena penyakit dan lain sebagainya. Yang prihatin ini kalau masih kecil terus dia meninggal, gitu. Tidak ketemu dalam firman Tuhan, gitu. Makanya kalau kita baca pada waktu dia datang, waktu ada di bumi ini sebagai anak manusia, maka jangan menghalang-halangi anak-anak ini, karena mereka yang memiliki kerajaan diberkati anak-anak itu. Berkat itu apa? Ayo, saya mau tanya. Berkat itu apa? Kesehatan, damai sejahtera, kehidupan. Coba. Jadi berkat itu namanya kesehatan, saudara. Damai sejahtera. Dampak dari damai sejahtera, kesehatan, hidup, itu berkat. Gak ada di dalam kitab suci itu dikasih penyakit. Kalau dikasih penyakit orang-orang yang benci, siapa? Benci itu. Ya. Coba mari kita perhatikan. Ada seorang tokoh yang luar biasa nggak ada duanya. Ya. Tokoh ini hartanya habis. Habis semua hartanya, dia habisin semua lah hartanya, habis sapi kerbaunya, keledainya, unta semua habis. Ya. Habis itu anak-anaknya, anak laki-lakinya, anak perempuannya habis karena bencana malapetaka. Akhirnya habis dia juga, habis anaknya sudah semua, ini dia dapat ujian loh sudah. Ada tokoh besar ini luar biasa. Saya sudah selidiki ini dia tokoh ini, dia bukan orang Israel. Ya. Dia bukan Israel, tapi dia kalau nggak salah dia adalah keturunan Edom. Ya, jadi satu rumpun Israel, karena memang Israel itu punya kakak bernamanya Esau. Ya.
Jadi ada tokoh besar ini yang bikin saya semangat kalau baca apanya dia ini, suratnya dia ini kan 42 pasal. Jadi saya langsung, saudara, saya tidak pernah saya separuh-separuh. Kebanyakan saya dari 1 itu sampai selesai 42. Siapakah yang, saudara, kalau mau tahu siapa yang habis hartanya dan anak-anaknya dan sampai sendiri pun dia juga mengalami sakit yang luar biasa, siapa dia? Siapa? Nah, ini adalah pembaca-pembaca, saudara, adalah Iyop. Nah, coba pada waktu Iyop ini diuji namanya, kesalehannya, dia saleh, itu berarti ini Iyop ini, sekalipun saya melihat ini bukan orang Israel, tapi dia patuh, namanya apa? Taurat, saudara. Jadi dia patuh, namanya hukum Tuhan, ini namanya Iyop. Ya. Saya coba mentelusurin dari keturunan, dia bukan keturunan Israel, tapi dia adalah ini dia dari Edom, ya. Coba kita lihat namanya Iyop ini, dia Iyop itu orang saleh. Coba Iyop 1 ayatnya 1, ya, benar nggak dia orang saleh itu tulisannya? Coba Iyop 1 ayat 1, baca. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Iyop. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Coba takut akan Tuhan, artinya dia patuhi namanya hukumnya Tuhan. Dia saleh, tapi dia dapat ujian. Dia dapat ujiannya ujian yang begitu berat. Kalau kau baca namanya Iyop 1 itu, bagaimana harta-hartanya semua habis, termasuk anak-anaknya juga mati. Tapi kalau engkau baca namanya Iyop 2 ayat 1 sampai 6, coba Iyop 2 1 sampai 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Tuhan menghadap Yahweh, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Yahweh. Maka bertanyalah Yahweh kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Yahweh, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Firman Yahweh kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Iyop? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Yahweh, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Yahweh kepada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawamu. Renungkan ini, saudara. Makanya saya mengatakan saya agak mirip dengan Iyop. Ya, saya sudah mengatakan tadi, pada waktu saya mengenal Tuhan, saya baca kitab, disitulah ekonomi saya habis, usahaku betul-betul bangkrut, nggak bisa jalan lagi, mau makan saja susah, ya, coba kan, ya. Tapi kalau saya ujian melalui sakit, kalau Iyop ini, saudara, Iyop ini langsung anak-anaknya mati. Coba saya menggali, saya merenung, kenapa sih sampai anak-anaknya mati? Rupa-rupanya anak-anaknya ini, dan saya boleh membandingkan dengan anak saya, beda. Karena memang anak pada waktu saya mengenal Tuhan, anak saya masih kecil, belum tahu apa-apa. 1 5 tahun, 1 4 tahun. Kalau Iyop ini anaknya sudah besar-besar, apa pekerjaan anak-anaknya mereka tiap hari? Namanya pesta pora, minum, jadi mabuk-mabukan, saudara. Coba, ya. Makanya setiap habis pesta, habis minum, Iyop ini bikin korban. Dalam hatinya kali-kali anak-anakku sudah mengutuk Tuhan. Orang kalau mengutuk Tuhan berarti dihukum mati, saudara. Jadi coba saya merenung apa yang dialami anak-anaknya Iyop ini. Anak laki-lakinya, perempuan itu mereka mati kena bencana. Ya, rupa-rupanya anak-anaknya ini pesta pora karena memangnya bapaknya mereka kaya raya. Jadi hidupnya mereka ini pesta pora, itu minum, gitu. Akhirnya anaknya namanya mati, saudara. Coba, hartanya sudah habis, anak-anaknya mati, ujian yang berat lagi kena namanya penyakit kulit oleh namanya Iyop. Penyakit kulit, saudara. Sampai gatal badan, sampai ambil beling itu untuk menggaru-garu, saudara.
Pada waktu temannya datang melihat itu sampai nggak lihat rupanya lagi, karena sudah pelupa semua kulit-kulitnya. Tapi ingat kata firman Tuhan, jangan sampai ambil nyawanya. Kalau kita baca ayat 6 tadi, jangan ingat ya, oke lah, saya izinkan. Jadi diizinkan, penyakitnya diizinkan ya, diizinkan. Tapi jangan sampai ambil nyawanya. Begitupun juga saya, saudara. Izinkan Tuhan itu menguji di anak saya, anak laki perempuan ini. Coba, pada waktu anak menggigil, pada waktu dia menggigil, dia teriak-teriak kan, dia menggigil itu. Badannya sudah merah-merah, bintik-bintik merah. Dari situlah iman betul-betul itu saya tantang namanya iblis itu. Kau dengar iblis, saya tidak pernah akan melangkah satu langkah pun aku bawa anaknya ke dokter. Dia, Yahweh adalah dokter segala dokter. Dia adalah tabib segala tabib. Apa yang terjadi? Ya? Saya ingat pada waktu itu memang jam 1 itu. Jam 3 itu anak saya hilang semua. Bintik merah segala macam, panasnya hilang total, kembali normal. Apakah ini nggak mujizat? Ya, luar biasa nggak? Ya? Dia buktikan kepada Tuhan itu, kalau benar-benar kita ikuti namanya perintah kan, makanya benar-benar dia bikin kita tercengang-cengang, saudara. Ya? Coba, ya? Karena anak-anakku ini dari kecil ini baru 4 tahun dia bisa baca. Bagaimana anakku ini dia mencintai nama Yahweh? Coba, ya. Pada waktu dia mengalami tadi sakit tadi ini, dia bintik, apakah anak ini sudah mengenal Yahweh? Sudah mengenal, karena dia sudah bisa baca kitab suci. Dia militan sekali. Anak 4 tahun. Coba, ya. Biarpun diajarin di gereja di sana kumpul itu, dia tetap namanya Yahweh adalah Tuhan. Dia tidak akan mau nama yang lain. Coba, iblis itu coba menguji saudara, nantang saudara. Begitu juga saya ini saudara. Ya? Kalau nggak salah namanya Iyop ini kena penyakit kulit itu kurang lebih 7 hari. Kalau saya berhari-hari, ya, 1 bulan itu dihantam namanya kepala dan lain sebagainya. Aduh, saudara. Ya? Kalau ada yang lebih kuat lagi dengan saya tidak tahu deh. Sepertinya tidak ada itu. Pada waktu saya mengalami sakit ini, ya, saya nantang saudara, sampai saya bicarain, sehingga saya ambil hari ini, ya, saya ambil ini namanya Keluaran 15 ini, gitu. Sempurna saudara. Saya juga selidiki nih. Ternyata ini namanya yang mendiami tanah Uz itu adalah namanya Edom. Ya. Coba baca nama Ratapan 4 ayat 21. Ratapan 4 ayat 21. Supaya kita tahu ini Iyop ini siapa. Ternyata kalau saya lihat Iyop ini keturunan Edom, keturunan Esau. Ya. Bergembiralah dan bersukacitalah hai putri Edom, engkau yang mendiami tanah Uz. Juga kepadamu piala akan sampai, engkau akan jadi mabuk lalu mengajak dirimu. Coba, jadi siapa? Edom itu adalah Esau itu mendiami tanah Uz. Karena Iyop ini dari namanya apa? Tanah Uz. Jadi Iyop ini kelihatannya dia keturunan Edom, keturunan Esau. Ya, coba kan? Tadi kan apa ayat 1 tadi kan Iyop 1 kan ayat 1 mengatakan orang dari tanah Uz. Ternyata ratapan di sana Edom itu mendiami namanya tanah Uz. Berarti dia keturunan Edom. Ya. Luar biasa saudara. Marilah kita lihat orang-orang ini yang luar biasa. Yang luar biasa bukan orang-orang Israel, tapi mereka namanya patuh firman. Ya. Mereka itu patuh firman loh saudara. Ya. Siapa yang patuh firman ini sudah ini ibu ini sudah kritis deh. Masalah makan sudah kagak ada lagi, segenggam roti begini. Ya. Siapa dia ini? Supaya apa? Ini nih jemaat ini siapa ini yang saya maksud ini? Ada seorang wanita, ya, benar-benar sudah pada waktu itu ada kelaparan di Israel utara ini. Rupa-rupanya perempuan ini bukan perempuan namanya Israel, tapi dia perempuan siapa dari mana? Siapa?
Sarpat itu di mana? Ya, daerah Sidon. Sidon itu bukan Israel. Siapa ini perempuan yang dia luar biasa? Ya, pada waktu zaman kelaparan ini, ya, kelaparan, makanya saya mengatakan kalau kau baca namanya 2 Raja-Raja 6, 2 Raja-Raja 7 di sana, bagaimana namanya orang pada waktu ada kelaparan luar biasa sampai anak mereka memakan, mereka potong. Nanti kalau kamu baca namanya 2 Raja 6, 2 Raja 6, 2 Raja 7 di sana, itu ada kelaparan di Israel. Tapi si janda ini luar biasa, janda di Sarpat ini, dia bertahan loh saudara. Coba kan, coba baca dia agak cepat ini supaya kita tahu, supaya benar-benar saudara ini punya pemahaman benar, supaya saudara punya iman seperti namanya perempuan Sarpat ini. Bukan namanya orang-orang Israel, dia orang-orang Sidon, tanah orang-orang Kanaan. Coba baca apanya 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 16 dan cepat. Ini masalah ekonominya lah ya. Ini ada kelaparan. Ya, tapi janda ini dia bertahan namanya kebenaran. Dia bukan orang Yahudi, dia orang Kanaan, tapi dia percaya namanya Yahweh Tuhan ini. Ya, coba 1 sampai 16 ini masalah apa? Kelaparan. Masalah kehidupannya. Sudah di ujung tanduk. Coba 1 sampai 16. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Tuhan Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Yahweh kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Yahweh. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Yahweh kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam terdiri supaya aku minum. Kata perempuan itu, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Yahweh Tuhanmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli, dan sekarang aku sudah mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagiku dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Yahweh Tuhan Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dalam minyak, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Yahweh memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Yahweh yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Coba saudara. Jadi saudara ya, jarak yang kita baca di Keluaran 15 ke sampai namanya janda di sana itu ratusan tahun loh saudara. Ini bukan puluhan tahun, ratusan tahun. Tapi apa katanya di situ? Kalau saudara memperhatikan ayat 12 mengatakan, demi Yahweh Tuhanmu yang hidup tidak ada namanya roti, hanya ada tepung. Coba kan? Akhirnya dia mengatakan, oke lah, pergilah olahlah itu untukku dan baru untukmu, saudara. Ya. Coba ini perempuan ini dia nurut. Ini yang saya bilang saya tercengang-cengang luar biasa ini, karena memang di utara di sana Tuhan sudah lepas tangan. Kenapa dia lepas tangan di utara ini, kerajaan utara? Karena Yerobeam itu bikin ibadah baru. Kalau kita baca nama 1 Raja-Raja 12 di sana, bagaimana Yerobeam itu bikin ibadah baru. Kalau kau baca namanya
ayat 25 sampai 30-an sana, 31 kalau nggak salah, ya. Dia bikin ibadah baru. Akhirnya dia bikin ibadah baru, Tuhan lepas tangan. Jadi Tuhan lepas tangan. Kalau dia sudah lepas tangan, dia nggak mau tanggung jawab lagi. Lu mau mati karena penyakit, kan? Lu mati karena lapar, kayak, ya. Coba kalau baca 1 Raja-Raja 14 ayatnya 16, bahwa Tuhan lepas tangan di situ, ya Pak. Gara-gara tadi tidak mendengar, tidak mau ikuti perintahnya, ya Pak. Ia akan lepas tangan terhadap orang Israel oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam, dan yang mengakibatkan orang Israel berdosa. Dia lepas tangan karena dosa-dosanya Yerobeam, karena tidak patuh lagi namanya perintah Tuhan. Akhirnya yang patuh perintah Tuhan adalah janda di Sarfat itu loh, saudara. Coba bayangkan saja, dia menjawab, demi Yahweh Tuhanmu yang hidup, tidak ada namanya roh, yang ada hanya tepung sedikit ini. Akhirnya dia bilang, pergilah bikinkan untukku baru untukku. Akhirnya roh, nanti tepung yang dibuli-buli dan minyak itu tidak pernah habis. Coba, coba kita lihat juga ujian yang namanya seorang janda ini, saudara. Ujiannya, tadi kan dia lolos namanya, sudah nggak mikir lagi deh. Pokoknya tepung itu nggak pernah habis, minyak juga nggak ada habis kan. Tapi apa yang dia alami sekarang lagi? Ada ujian lagi. Anaknya meninggal, saudara. Anaknya meninggal. Wah, pada waktu meninggal, apakah pada waktu meninggal ini dia tinggalkan Tuhan nggak? Orang apa ini janda ini? Dia tidak. Coba baca namanya dari 17 sampai 24 yang cepat. Dari ayat 17 sampai 24. Perhatikan di situ. Sekarang janda tadi dapat lagi ujian. 1 Raja 17 ayatnya 17 sampai 24. Nah, sekarang dia mengalami lagi ini. Ini anaknya sakit kan, meninggal, saudara. Dia sakit meninggal. Coba luar biasa loh ini, saudara. Saudara renungin, jangan sampai kalah dengan si janda ini. Coba baca 17 sampai 24. Dari perempuan dari pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras, luar biasa, sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Tuhan? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Yahweh, katanya, ya Yahweh Tuhanku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia menunjukkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Yahweh, katanya, ya Yahweh Tuhanku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Yahweh mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Tuhan, dan firman Yahweh yang kau ucapkan itu adalah benar. Coba kau tulis benar deh. Kau tulis, kau baca ulang-ulang apa yang dilakukan janda di Sarfat, saudara. Gak ada lagi di utara ini seperti ini, dia ini, saudara. Coba, saudara. Gak ada satu-satunya. Satu-satunya gak ada lagi, saudara. Dia luar biasa, saudara. Coba, masalah ekonomi tadi, masalah perut ini sudah di ujung tanduk. Habis itu kena sakit lagi anaknya. Coba bayangkan saja, saudara. Baru dia bilang, baru percaya bahwa engkau benar-benar nabi itu. Bahwa engkau benar-benar nabi Tuhan. Saya kalau baca ini merinding loh, saudara. Merinding. Saya merinding loh, saudara. Setiap saya baca itu memang saya nggak mau. Pokoknya ketemu namanya 1 Raja-Raja 17, saya nggak pernah saya potong di tengah. Saya baca keseluruhannya. Coba, bila perlu itu sampai saya hafal loh, saudara. Ya kan? Coba, ini janda ini loh, saudara. Coba kan, supaya ingat dosaku. Dia tahu kalau mati anak pasti ada kesalahan saya ini. Akhirnya dia mohon namanya kepada Elia ini, saudara. Sembuhkan anak, bangkitkan anaknya, bangkit, saudara.
itulah Tuhan kita yang hidup, saudara. Ya, coba. Bisa nggak kita seperti namanya si janda ini? Yang dengar tadi, saya yakin betul-betul dia baca ini keluaran namanya apa? 15 ini. Saya yakin ini si janda ini nggak ada pengikutnya, janda lagi dengan anaknya berdua. Coba nggak ada jemaatnya, dia bertahan loh saudara. Dia bertahan loh saudara ya. Jadi tidak ada pengikut ini. Termasuk Elia juga tidak ada pengikutnya. Janda ini juga tidak ada. Makanya dia utus, pergilah ke janda di Sarepta. Nanti dia akan kasih makan sama lu. Coba kan. Karena di sana sudah selesai, udah sungainya sudah kering. Coba kan. Bayangkanlah Elia tiap hari itu kasih makan itu, Tuhan kasih makan ke Elia pakai namanya burung gagak. Burung gagak saudara itu pemakan daging. Coba disampaikan ke Elia, saudara. Sudah kering ini, pergilah ke janda Sarepta. Ini janda ini catatan sejarah yang luar biasa saudara. Ya. Makanya kalau kau baca namanya 1 Raja 17, jangan kau putus. Jangan. Baca yang lengkap. Ya. Supaya engkau benar-benar punya pemahaman yang benar saudara. Ada satu lagi, ini bukan orang Israel, tapi juga nurut juga ini. Satu lagi ini, tapi satu ini ada apanya? Ada statusnya. Dia adalah panglima dari namanya apa? Aram, ya, dari Damaskus atau Syria. Siapa namanya? Halo, kalau pembacaan pasti tahu siapa ini. Naaman saudara. Ada seorang Naaman, penyakit apa? Halo, yang keras suaramu gitu loh. Namanya kusta, coba kau suara. Nggak dengar betul. Penyakitku kusta saudara. Coba kan. Ya, coba ada seorang anak-anak yang ditawan pada waktu itu. Ditawanlah mereka ini, dibawalah namanya di Damaskus atau Syria gitu. Tawan anak perempuan bilang, "Nyonya, suruh pergi aja Tuhan itu, pergilah di sana di Israel ada namanya Nabi Elisa namanya, nanti dia bisa sembuhkan penyakitnya." Coba bayangkan aja, akhirnya nurutlah namanya panglima Naaman ini. Coba baca 2 Raja-Raja 5 ayatnya 1:15 yang agak cepat. Supaya ini saudara memahami betul ini saudara, supaya saudara itu jangan ngawur. Tuhanmu itu Tuhan yang hidup. Coba 2 Raja-Raja 5 ayatnya 1-15. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Yahweh telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari putri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shekel emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya pakaian serta berkata, "Tuhankah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa abdi Tuhan itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di hadapan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan mengusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar
dan berdiri memanggil nama Yahweh Tuhannya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan para sungai Damsyik lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpadulah ia dan pergi dengan panas hati. Tapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkatanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan Nabi Tuhan itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti dahulu seorang anak dan seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Tuhan itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Tuhan kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Coba saudara, akhirnya baru dia sadar bahwa seluruh dunia itu tidak ada Tuhan kecuali namanya di Israel bernama Yahweh, saudara. Akhirnya dia sembuh dari penyakitku. Kustanya sangat sempurna, saudara. Ya? Makanya saya mengatakan saya mengalami sempurna. Saya 23 tahun saya nggak minum obat. Saya tidak ke dokter, sehat-sehat saja sampai saat ini. Sampai saya bicara ini. Kalau saya tidak membuktikan itu, saya tidak akan khotbahkan ini, saudara. Saya tidak akan khotbahkan. Coba, saudara, luar biasa nggak itu? Sangat luar biasa. Akhirnya apa? Dicatatlah kedua orang ini. Pada waktu namanya Yosua ada di bumi ini, dia masih mengatakan bahwa di zaman dulu, zaman raja-raja di utara itu tidak pernah ada katanya yang dibangkitkan dari orang mati kecuali namanya anaknya seorang janda yang bisa sarpat. Maupun juga tidak ada yang disembuhkan dari penyakit orang Israel kecuali dari panglima namanya dari Suri namanya Aman. Kalau kau baca Luka 4 ayat 25 sampai 27 yang keras, ini Tuhan Yosua mengangkat lagi ini kan gitu, bahwa benar-benar di utara itu memang semua orang tinggalkan Tuhan, tidak kenal Tuhan lagi, dan mereka juga tinggalkan itu namanya Taurat. Tapi ada orang-orang yang luar biasa ini loh. Coba Luka 4 ayatnya 25 sampai 27. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Sudah gak ada katanya. Inilah yang tidak disadari sampai saat ini. Dengan saya membaca seperti itu, sekalipun pada waktu itu orang tidak hiraukan, mungkin saya ini hanya ekstrim bodoh-bodoh. Ya memang saya buktikan 23 tahun saya tidak pernah obat, saya tidak pernah ke dokter. Coba, saya sehat-sehat aja. Kalau saya dulu dari awal, dari lahir saya sampai saya muda, sampai saya tua, itu saya nggak minum obat, lain urusan, saudara. Saya itu dulu langganan, pernah masuk rumah sakit. Coba, sakit ini, sakit itu, wah banyak deh. Tapi sesudah saya membaca kitab suci ini, saya merenungkan itu tadi namanya Keluaran 15 tadi, bukti loh saudara, 23 tahun sampai saya bicara ini. Sempurna, luar biasa sempurna, saudara. Banyak orang yang nggak mau ini yang gratis, saudara. Coba kan, bagaimana mereka mau sembuh, bagaimana mau luput dan halal malapetaka kalau mereka sudah ganti nama Tuhan? Coba, mereka tidak suka lagi nama Yahweh, coba ganti namanya. Coba hari-hari rayanya diganti, hari-hari ibadahnya diganti, tolak semua. Termasuk nama-nama orang diganti semua, diperbarui semua. Sampai lu jungkir-jungkir pun lu doa, Tuhan tidak akan mendengar. Mari kita lihat, nanti kita buktikan loh saudara. Lu jungkir-jungkir, dia buang muka, dia nggak mau peduli. Lu mau mati dengan penyakit, lu mau mati dengan
bencana malapetaka, kayak dia nggak mau urut, dia sudah lepas tangan. Lo itu anaknya saja dia lepas tangan, apalagi lo orang asing ini yang sok kepala batu begitu, coba mengajari orang yang tidak benar, saudara. Ya, akhirnya apa sekarang? Bencana demi bencana, malapetaka dan penyakit di mana-mana. Coba, makanya saya bilang, dikasih lagi yang luar biasa namanya corona. Sampai sekarang itu corona juga belum diatasin juga, saudara. Masih berjalan, saudara. Masih ada tuh yang mati, saudara. Coba kan, kurang apa lagi? Apakah manusia ini sadar? Tidak sadar juga, tetap saja dosa ini tumpuk-tumpuk terus. Coba, mau ikutin itu yang katanya orang miliaran seperti itu, coba. Atau mau ikutin saya ini, sudah 23 tahun, gratis, nggak ada bayar, ya biarkan saja mereka ke dokter, kan dokter itu sekolah loh, saudara, harus dibayar. Nggak mungkin dia gratis karena dia juga sekolah. Coba, untungnya kita ini nggak gratis. Kita memiliki Tuhan yang benar, kita ikuti perintah saja gratis, saudara. Jamin loh, nggak bakal lu mati dengan penyakit, yakin. Kalaupun kau mati nanti ada namanya sakit tua lah 70 tuh, pasti itu dengan sendirinya kan, secara alamiah kan orang pasti sakit, itu namanya sakit tua. Nah kalau kau mati nanti namanya lu sakit 70, udah wajar saja. Tapi kalau sebelum 70 tahun itu lu mati, itu saya pertanyakan, saudara. Mari kita buktikan nanti bahwa diberikanlah orang-orang penyakit itu yang apa? Yang tidak menyukai itu, yang meninggalkan namanya hukumnya tuh Tuhan, ya dok. Coba kan, diperingatkan loh tadi Luka tadi di zaman itu ada kelaparan di sana, tidak ada loh yang dia tolong lah orang Israel, kecuali namanya janda di Sarfat, maupun juga tadi yang penyakit kusta, tidak ada di Israel. Kenapa tidak ada? Karena itu tadi ditinggalkan ini, hukumnya Tuhan ditinggalkan, diganti-ganti. Coba nama Tuhan diganti bernama Baal, Asyera. Coba sekarang ini juga sama. Sekarang orang Israel lebih menggila, dikasih nama Tuhannya bernama Adonai Hasem. Bagaimana sih? Akhirnya apa? Teriak-teriak namanya Adonai Hasem. Gak jawab, dia diamin aja. Itu kan Holocaust kan 6 juta orang. Teriak-teriak nggak? Teriak-teriak. Mari kita buktikan nanti bahwa benar-benar dia diamin benar. Gitu loh, kan? Coba satu orang baca ini, Ulangan 7 ayat 12-15. Perhatikan nanti di ayat 15-nya, Ulangan 7 ayat 12 sampai 15. Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau yang Tuhanmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikatkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu dan anak kambing dombamu di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu ataupun di antara nyawamu. Yahweh akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Misraim itu akan ditimpakannya kepadamu. Tetapi ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. Engkau harus menyiapkan segala bangsa yang diserahkan kepadamu oleh Yahweh Tuhanmu. Janganlah engkau merasa sayang kepada mereka, dan janganlah beribadah kepada ilah mereka, sebab hal itu akan menjadi jerat bagimu. Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku. Tadi siapa yang mana ya? 12 sampai 15. Hah? Jadi khususnya 15 sana diulang lagi, dia berikan orang penyakit itu kepada orang-orang yang begitu nggak ayat 15-nya? Ya? Diberikan penyakit itu kepada yang membenci. Itu maksudnya apa? Tidak mengenal Tuhan lagi, meninggalkan namanya hukumnya tuh, itu orang membenci Tuhan. Amin gak nih? Ya? Coba kan? Penyakit itu diberikan kepada mereka yang membenci Tuhan. Mau tidak terima ini? Ya? Coba kan? Orang sakit
sakit itu karena apa? Karena dosa. Coba Mazmur 107 ayat 17 coba. Mazmur 7 ayatnya 107 ayat 17 yang keras. Orang sakit itu karena dosa katanya coba. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Coba ada orang sakit karena dosa. Dosa itu apa? Karena melanggar, karena mengabaikan tadi itu loh yang kamu baca tadi Keluaran 15, mengabaikan itu dosa, meninggalkan hukumnya Tuhan, mengganti hukum manusia, itu namanya dosa. Gara-gara dosa banyak orang yang mati konyol. Coba saudara, ya. Makanya kalau kau baca selanjutnya di bawah Ulangan 11 ayatnya 16 sampai 18 bukan Ulangan 11 ayatnya 18 sampai 28 yang kencang itu diberhadapan loh kutub dan berkat dan kutub dari 18 sampai 28. Ulangan 11 ayatnya 18 sampai 28. Dengar, coba. Yang cepat. Tetapi kamu harus menaruh perkataanmu ini di dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Yahwe dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah-perintah yang disampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Yahwe Tuhanmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditujukannya dan dengan berpaut padanya, maka Yahwe akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Tiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya, mulai daripada gunung sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat, sampai laut sebelah barat akan menjadi daerahmu. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Yahwe Tuhanmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gentar dan takut kepadamu, seperti yang dijanjikan Yahwe kepadamu. Lihatlah, aku menghadapkannya kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Yahwe Tuhanmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Yahwe Tuhanmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti ilah lain yang tidak kamu kenal. Coba saudara perhadapkan engkau namanya berkat dan kutuk saudara. Dengar dari perkataan gitu, taruhlah di hatimu. Kalau engkau taruh dalam hatimu, kau ikuti perintahku, bangsa manapun tidak akan benar deh mengalahkan engkau. Ya? Ini dijamin juga saudara, tidak ada yang mengalahkan engkau. Coba peperangan juga pun dijamin. Coba perutnya dijamin, kesehatan dijamin, peperangan juga dijamin. Kurang apa lagi? Ya? Coba kan. Akhirnya berjalanlah waktu. Ini bangsa Israel sampai terlunta-lunta saudara. Sampai sekarang ini yang di utara ini tidak tahu lagi sampai saat ini. Itulah yang jadi ateis segala macam kan, yang di Eropa sana itu mungkin dia jadi Kristen, habis itu dia bingung, dia tinggalkannya jadi ateis itu. Itu banyak saudara. Itulah yang terjadi akibat tadi ini tidak dibaca namanya kitab suci ini. Ya toh? Coba kalau pada waktu dibaca, pakai hasil ini dan segala macam, waktu dibuka pun nggak boleh namanya kusam segala macam. Itulah cara-caranya iblis itu memperdaya manusia ini, ya toh? Coba saya ini kalau baca kitab suci ini kan berkitab-kitab sudah sampai udah kumal, bagaimana nggak kumal tiap hari saya baca. Untung sekarang pakai namanya handphone. Coba berapa yang kitab suci yang kumal, bagaimana nggak kumal tiap hari saya baca gitu loh kan. Dampaknya apa? Sempurna, sangat sempurna. Seumur saya ini mau 70 tahun tidak ada seperti saya ini. Kalaupun ada itu langka betul-betul itu. Gitu?
Mau jalan saja pun setengah mati, sakit ini, sakit sana, sakit sini, coba. Ya. Kalau sakit itu langsung mati, nggak ada masalah, saudara. Kalau engkau sakit ini bertahun-tahun, saudara, kesiksa itu, saudara. Coba. Kenapa seperti itu? Karena meninggalkan namanya hukumnya tuh, tidak kenal namanya Tuhan lah, merubah namanya undang-undang tuh Tuhan. Itulah yang terjadi. Ya, itu yang terjadi. Makanya dengarkan ini, dengarkan pesan sama ini, saya sudah lihat ini. Mereka ini, orang Israel ini pesan terakhir. Pesan terakhir juga pakai nyanyian juga. Kalau kita baca namanya Ulangan 31, itu nyanyian juga. Tadi kan yang Keluaran 15 kan nyanyian Mose kan? Ini juga nyanyian. Coba ini coba simak ini, saudara, ya. Ulangan 31 ayatnya 16 sampai 18 yang kencang. Coba yang kencang bacanya. Baca. Ulangan 31 ayat 16 18. Yahweh berfirman kepada Mose, ketahuilah engkau akan mendapat kematian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dan mengikuti ilah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu mataku akan menyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita oleh sebab Tuhan kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada ilah lain. Sampai saat ini, saudara, disembunyikan mukanya. Coba kan, saya mengatakan ini dicatat sejarah loh, saudara. Dicatat sejarah yang sangat ngeri, yang sangat mengerikan. Itu namanya 7 juta orang Yahudi. Jangan perang dunia kedua, saudara, namanya Holocaust. Coba, ada 6 juta orang dibunuh, saudara. Coba bayangkan aja, ini orang-orang Yahudi udah kelaparan, nggak ada makan, ya, tapi masih ada nyawanya sedikit. Diambil orang-orang itu, dimasukkan ke kamar gas itu, saudara. Coba matinya benar-benar tragis, saudara. Itu malapetaka yang tidak ada tandingnya. Apakah pada waktu itu mereka teriak nggak? Adonai, Adonai, Hasem, Hasem. Tidak ada namanya jawaban. Tidak ada jawaban, saudara. Tuhan namanya apa? Menyembunyikan Coba, saudara. Dia menutup telinganya, dia palingkan mukanya sampai saat ini, saudara. Ya? Catatan sejarah juga bangsa Israel. Tahu gak namanya Yom Kippur? Diserang itu berapa? 1000 orang mati. Sadar gak juga ini bangsa ini satu ini? Coba. Ini juga tidak sadar, termasuk juga namanya orang-orang asing ini. Tidak sadar juga, sekalipun pakai namanya corona, malapetaka demi malapetaka, tidak sadar juga. Coba kan? Apakah kita tidak dijamin? Makanya kalau engkau baca namanya Mazmur namanya 91, karena itu 16 ayat. Coba, 16 ayat itu dijamin. Sekalipun ada penyakit sampai 10.000 sebelah kananmu, engkau menonton tapi akan nanti lu lihat pembalasan kepada orang-orang fasik, saudara. Kenapakah aku melindungi? Karena dia mengenal. Nah, baca namanya Mazmur 91, karena itu 16 ayat. Itu dijamin. Amin gak? Ya, dijamin. Coba saudara baca cepat namanya Mazmur 91 1 sampai 16. Yang cepat bayar. Supaya ini pendengar itu mencatat. Ya, penting sekali ini kau baca kitab suci. Baca yang cepat. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Yahweh, tempat perlindunganku dan ulu pertahananku, Tuhanku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jarak penangkapmu dan penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan melindungi, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Kalau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu,
Sebab Yahweh ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat persembunyianmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepadamu, kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular kudung akan engkau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan melakukannya, aku akan memperintahkannya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkan dia dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Coba dijamin saudara. Makanya ayat 8 sana, lihat pembalasan kepada orang-orang fasik. Sehingga kalau engkau baca tadi ulangan namanya tadi 7 ayatnya 15 ya, diberikanlah penyakit itu orang-orang yang membenci Tuhan, saudara. Yang membenci Tuhan itu adalah orang-orang fasik, ya. Yang benci itu bukan di luar daripada orang Israel sendiri, itu namanya fasik namanya. Lihat pembalasan kepada namanya orang-orang fasik, saudara. Ini dijamin, ya. Coba beda apa yang dilakukan namanya orang tokoh besar namanya Daud ini. Daud itu luar biasa loh, saudara. Ya. Daud itu raja besar, ya. Dia raja besar, luar biasa, nggak ada tanding, nggak ada duanya sampai saat ini. Makanya sering sekali dikasih contoh seperti namanya, tidak seperti namanya Daud hambaku. Kenapa seperti itu? Kenapa diangkat-angkat Daud oleh Tuhan ini? Karena dia patuh namanya Tauratnya tuh Tuhan. Sangat dia patuh kepada hukumnya tuh Tuhan. Ya. Kalau kita baca namanya Mazmur 19 ayatnya 7-11. Apa yang dia lakukan Daud ini? Coba baca Mazmur 19 ayatnya 7-11. Karena Yahweh itu sempurna menyegarkan jiwa, peraturan Yahweh itu teguh memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Cerita Yahweh itu tepat menyentuhkan hati, perintah Yahweh itu murni membuat mata bercahaya. Kata-kata Yahweh itu suci, tetap adanya suaranya. Hukum-hukum Yahweh itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Coba saudara, Taurat itu segala-galanya. Lu Taurat itu katanya lebih manis dari madu. Taurat itu lebih murni loh daripada emas 24 karat. Coba, ada nggak orang-orang sekarang itu seperti itu? Gak ada, malah dibuang namanya Taurat. Nah kalau engkau sudah dibuang Taurat ini, pasti kok Pasti kau peroleh nanti imbalannya. Imbalannya nggak gampang loh, saudara. Mati konyol, iya. Mati konyol loh, saudara. Ya, coba kan. Kata Daud, Taurat itu kekal. Ya? Kekal loh, saudara. Jadi Daud itu mengajarkan orang-orang bahwa jangan sekali-sekali Taurat ini kau tinggalkan. Taurat itu namanya kekal. Coba satu orang baca namanya 1 Tawarik 16 ayatnya 14-18. Ya. Coba bagaimana ini kan Daud ini, saudara. Bagaimana Daud tadi mencintai namanya hukumnya Tuhan, ya, lebih manis dari madu, lebih murni dari emas. Coba, gak ada deh. Pokoknya dia Taurat segala-galanya. Coba ajarkan juga orang-orang Israel Taurat itu kekal. Coba satu orang baca 1 Tawarik 16 ayatnya 14-18. 1 Tawarik 16 ayatnya 14-18. Dialah yang Tuhan kita di seluruh bumi, berlaku hukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya bagi Yakub menjadi ketetapan bagi Israel, menjadi perjanjian kekal. Firman-Nya kepadamu akan kuberi tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Coba. Jadi Taurat itu kekal. Coba. Diperintahkan Taurat itu beribu-ribu angkatan. Gak ada batasnya. Berarti namanya Taurat itu hukumnya Tuhan kekal. Makanya dia mengatakan lagi, kalau kau baca lagi namanya 1 Samuel 17 ayat 20 sana, ya, menurut kami
raba, menurut kami, pemahaman kami yang kami lihat, tidak ada seperti Engkau Yahweh. Tidak ada Tuhan seperti Engkau. Coba baca namanya 1 Tawarik 17 ayat 20. Ya Yahweh, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Tuhan selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Coba kan, nggak ada, hanya satu-satunya tadi ini. Yahweh lah yang membawa namanya Israel, maka dia bertanggung jawab kepada namanya orang-orang Israel. Kalau itu engkau mengikuti namanya perintahnya. Mereka bilang nggak ada lagi, hanya satu-satunya engkau. Kalau kemudian hari ada Tuhannya 3, ada Tuhannya 2, itu bikinan manusia. Tuhan kita itu satu-satunya Esa yang datang di bumi sebagai anak manusia. Turunlah di bumi ini menjadi anak manusia. Siapa dia? Namanya Yahweh penyelamat. Amin gak? Kalau engkau punya pemahaman yang seperti itu, pasti kau diselamatkan. Kalau Tuhanmu satu-satunya, dia adalah penyelamatmu, ya. Lu punya pemahaman itu, terus kau ikuti namanya perintahnya, pasti dia bertanggung jawab. Dia menghindarkan penyakit, dia menghindarkan malapetaka. Lu tidak pernah akan mati kelaparan. Amin gak? Begitulah tadi yang kita baca. Makanya kalau engkau baca namanya Kisah Para 10 ayat 35, siapa? Coba ayat 35. Kisah Para Rasul ayat 35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Dari bangsa manapun, dari suku manapun, dari orang manapun yang mengamalkan namanya hukumnya Tuhan, Tauratnya Tuhan, orang itu akan selamat. Dia akan menjaga dia tidak akan mati dengan penyakit, dia tidak akan mati dengan malapetaka. Kan ada jaminannya, ada pasalnya dan ada ayatnya. Amin gak? Makanya pada waktu datang di bumi, dia jadi anak manusia, menanggung namanya penyakit, artinya menghindarkan namanya penyakit. Makanya kalau jangan salah paham loh saudara. Pada waktu dia mengorbankan tubuhnya itu untuk apa? Menebus dosanya atau dia hindarkan dari penyakit? Tinggal pilih. Kadang-kadang orang sekarang gampang dia bilang, oh tebus dosa kamu. Kata-kata itu benar nggak? Tebus dosaku kata. Halo? Ini yang mengawur banyak sekali. Oh, Yesus katanya tebus dosa saya. Kok dosamu ditebus? Ya. Kalau engkau dihindarkan dari penyakit, betul. Karena namanya dia menggantikan domba tadi supaya namanya corona itu tidak mematikan orang Israel kan begitu kan? Makanya dia itu menggantikan domba supaya orang terhindar dari penyakit sampar yang membunuh namanya orang-orang Misra. Amin gak itu? Makanya kalau kau baca namanya Matius 8 ayat 17 apa katanya? Coba. Ini yang tidak dipahami pendeta-pendeta ini. Coba renungkan ini. Coba, dia datang menanggung penyakit katanya. Coba. Bukan dia menanggung itu, dia hindarkan lu penyakit. Lu tidak akan mati dengan penyakit sebenarnya. Baca dong Matius 8 ayat 17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Coba kan, dia mengorbankan tubuhnya, dia meneteskan darahnya supaya engkau terhindar dari namanya malapetaka dan penyakit sampar. Amin gak? Jangan bilang, oh saya ditebus dosaku. Dia tidak tebus dosa, tapi dia tebus engkau dihindarkan dari penyakit. Itu maksudnya. Itu namanya kata-kata itu kelihatannya benar, tapi tidak benar. Menebus dosa saya. Kok dosamu ditebus? Engkau yang ditebus. Itu dibayar, diambil loh. Kan gitu, dihindarkan dari penyakit. Itu yang benar. Itu orang yang sekolah benar. Tapi nyata-nyatanya kalau kita dengar sekarang di mana-mana katanya menebus itu ngawur itu. Dia tidak menebus dosamu. Yang dia tebus engkau. Ya toh?
Coba kan, dia gantikan namanya domba tadi itu karena sudah banyak utang, gitu, gitu loh. Artinya dia datang di bumi ini apa diputihkan loh dosamu, amin gak? Itu ada pemahaman yang benar. Orang kalau baca kitab suci pasti dia punya pemahaman seperti itu. Tapi kalau orang namanya kebutuhan-kebutuhan oleh Pak Pendetanya itu untuk mengorek-ngorek aja namanya kantong-kantong orang, ya, terus dicari-cari, terus dia bilang, oh Yesus itu menebus dosa kami. Ngaco aja itu kata-kata itu. Coba, kok ditebus dosanya, terus dia dibuang, ya, diambil loh, dibuang loh, dilemparkan loh, ditanam itu dosanya, kan begitu kan? Makanya arti dari baptisan itu, dosamu itu lu kubur, lu matikan. Makanya pada waktu engkau keluar itu, makanya engkau dari manusia Pak, itu lalu perbarui setiap hari. Amin gak? Itu yang dimaksud. Jangan ikut-ikut ditebus dosa, jangan ikut kata-kata itu. Lu mau ikut ngayo? Ya? Hindarkan dari kata-kata itu. Jangan ikut-ikutan orang-orang dungu itu yang mengatakan itu tebus dosa kita. Ya ampun, ya? Itulah yang sekolah yang tidak beres, ya? Mematikan orang. Ya? Coba kan, dia datang di bumi ini, ya, apa? Memutihkan namanya yang memutihkan dosamu itu bukan sembarangan. Dia datang di bumi ini bukan sembarangan, ya dong? Yang dibebaskan itu orang-orang yang taat namanya hukumnya Tuhan. Amin gak? Ya, dia akan bertanggung jawab orang itu karena dia mencintai namanya hukumnya tuh. Makanya suatu saat nanti akan dia selamatkan orang-orang ini, ya dong? Yang mencintai itu sekarang mungkin belum kau alami. Suatu saat nanti baru kau tahu namanya hasilnya. Baru engkau terima namanya yang kau terima itu apa? Bukan namanya kaya rayamu. Lu terima itu ada nama keselamatan. Selama lu masih ada di bumi itu harus namanya kau patuhi namanya hukumnya tuh Tuhan. Pada waktu nanti kau mati baru engkau tahu apakah engkau hidup engkau benar-benar hidup atau benar-benar kau mati. Kan begitu. Gitu? Amin gak? Ya, marilah kau renungkan lagi apa yang kau sudah tulis tadi itu, kau baca ulang lagi, ikuti perintahnya tuh Tuhan. Ikuti namanya perintahnya tuh Taurat itu segala-galanya. Marilah apa yang sudah diteladankan oleh namanya Raja Daud itu kau harus ikuti. Bahwa Taurat itu segala-galanya. Dengarkan suara Tuhan, ya. Kalau engkau dengar suara Tuhan, kalau engkau perintah Tuhan, makanya hidupmu akan dilanjutkan. Amin gak? Mari kita berdoa. Haleluya. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Mesias sampai selama-lamanya.